Selamat pagi teman-teman. Nah, kali ini kita mau lihat tanaman otot pemilik gubuk domba. Di sini cukup banyak ya, Pak Agung menanam tanaman otot. Nah, kita tanya-tanya kenapa dia memilih banyak sekali menanam rumput otot. Selamat pagi, Pak. Oh ya, pagi. Oh, ini lagi ngapain ini? Ini lagi gibro. Gibro itu apa? Kasih semprot hormon penghambat untuk supaya tidak cepat matang, supaya buahnya ngisi. Oh gitu ya. Tapi ini mau tanya-tanya soal otot ya, Pak ya, bukan buah Oh naganya. ya, boleh boleh. Nah, Pak Agung di gubuk domba ini Pak Agung menanam cukup banyak rumput otot ya. Kalau misalnya digabungkan ini luasnya berapa Pak yang ditanami ini? Nah, kalau luas lahan di sini semuanya plus untuk kandang. Nah, itu 1,5 hektar ya, 1,5 hektar. Terus kalau rumput ototnya ini makan lahan anggaplah seperempat. Terus buah naganya ini juga makan lahan anggap seperempat. Karena Ya. buah naganya ini ada 500 batang. Nah, 500 batang itu biasanya di lahan seperempat. Seperempat tanam otot ini kira-kira bisa cukup untuk berapa domba, Pak? Ya kalau otot ini ya bisa untuk 50 domba. Oh Bisa. iya iya iya. Kalau Nah, pertumbuhannya bagus bisa lebih. oh iya iya. Bisa lebih. Nah, kenapa dulu Pak Agung memilih untuk memperbanyak menanam rumput odot? Nah, ini kelebihannya sama kekurangannya gimana juga, Pak? Nah, ya karena kan dapat informasi-informasi kan. Kok kayaknya cocok gitu untuk nanam rumput odot ya. Karena kan bisa cepat banyak gitu ya. Terus dia kan ya kita tanam kan harus sesuaikan karena di sini kan sebenarnya utamanya lahan buah naga. Terus kalau rumput otot ini kan nggak terlalu tinggi kan, jadi nggak akan mengganggu buah naga. Tapi kalau mau teman-teman mau apa lebih banyak lagi, yaitu tanam yang misalnya kayak pakcong itu bisa 2 kalinya kan. Kalau tinggi-tinggi teman saya soalnya nanam pakcong itu ya pertumbuhannya lebih lebih cepat dan lebih banyak nanti panennya. Tapi kalau saya lebih cocok cenderung ke odot karena kan supaya nggak tinggi. Kalau nanti pakcong tinggi mengganggu buah naga. Oh iya, gitu ya. Terus selama setahun ini pasti ada ya, Pak Agung tahu ya, maksudnya kelemahan apa ada kekurangannya kalau hanya nanam odot? Ya, yang seringkali yang dibicarakan kan kelebihannya ya, kelebihannya. Ya kalau kelebihannya ya seperti inilah. Seperti ini kan bisa untuk apa? Untuk hijauan dan dia bisa menjadi pakan yang utama. Tetapi jangan bangga dulu. Karena sudah berhasil nanam odot, wah terus akhirnya hanya odot saja yang dikasihkan. Itu ternyata tidak cukup. Tidak cukup. Nah, untuk breeding itu tidak cukup untuk mengeluarkan susu. Tidak cukup kalau tunggal saja. Makanya jangan senang dulu. Tapi kalau sudah berhasil nanam, bagus. Tapi ya jangan terlalu senang. Nanti kalau terlalu senang, akhirnya mengabaikan rumput-rumput yang ini. Rumput-rumput ini sebelumnya saya anggap ini nggak berarti. Karena sudah banyak otot kan. Rumput-rumput liar ini biasanya saya obat. Saya semprot itu kan. Akhirnya kan tanaman buah naganya lebih rapi gitu. Nah, tapi ternyata justru rumput inilah yang membantu untuk mencukupi lebih banyak nutrisi. Nah, makanya sekarang nggak saya semprot ini rumput-rumput liar ini. Rumput-rumput liar ini di sela-sela buah naga ini nggak saya semprot. Justru saya kalau bisa ini
lebih tinggi lagi malah bagus untuk buat campuran, itu bagus kalau untuk breeding. Jadi justru kalau sudah otot sudah jadi, rumputnya ini kalau bisa ya dirawat sekalian Oh supaya ya. cepat banyak kan. Ya, ini ya cukup subur ya Pak ya, Ya, sampai sana. apalagi ini kan saya sudah nggak pakai pupuk kimia. Iya. Ya, rumputnya ini cukup cepat sekali untuk bertumbuh. Selain Iya. nanti tambahannya ya randu ini. Oh ya. Jadi kalau otot saja, ya otot saja ini sangat membantu untuk mencukupi kebutuhan pakan. Ini justru banyak kan, yang utama otot sama randu. Tapi ini saja nggak cukup. Makanya teman-teman perlu juga ini rumput-rumput liar ini. Nah ini kalau bisa ya dirawat sekalian. Kalau ototnya dipupuk misalnya, teman-teman pupuk otot, ini sekalian disertakan gitu supaya cepat rimbun. Karena ini paling bagus. Kan bervariasi nih kalau rumput ini. Iya, Ada ya. yang seperti ini, ada yang seperti ini, variasi. Dan dombanya lebih senang, lebih sehat. Gitu ya. Oh, dombanya lebih sehat kalau dikasih campuran rumput Iya, atau yang bervariasi. karena tambah nutrisi kan, tambah nutrisi. Berarti kalau hanya dikasih rumput otot, ini ada dampak negatif Iya, pada domba. iya, karena kurang nutrisi tadi. Susu Kurang induknya nutrisi nggak ya. keluar, anaknya pasti nanti mati, lemes, mati. Tapi selama saya campur-campur, nah susu induknya itu ngisi terus, dan akhirnya kan cempenya bisa sehat karena nyusunya sampai tuntas. Iya. Bahkan ada yang sampai, karena nggak saya pisah sama mboknya itu, sama indukannya, usia sampai 7 bulan itu masih ngempeng karena masih ada susunya. Itu ya. Jadi manfaatkan rumput-rumput liar yang ada. Jangan diabaikan. Justru inilah yang sebenarnya kalau bisa jadi pakan utamanya yang ini. Dirawat sekalian itu kan bisa tumbuh subur ini. Sudah nggak perlu beli bibit. Iya, Iya. betul. Kadang nggak perlu tanam, tinggal tumbuh itu, ditambahi pupuk, wah tambah bagus lagi kan. Oh, berarti dulu Pak Agung nanam rumput otot ini beli bibitnya? Iya, ada yang beli, ada yang dikasih. Iya, iya, iya. Iya. Itu. Nah, Pak Agung kan sudah tahu ya, pakan yang bagus hijauan untuk domba itu apa gitu. Sudah belajar kurang lebih 1 tahun. Kira-kira saran yang untuk apa ya, bagi pemula atau yang ingin memulai, apa Pak Agung untuk soal nanam rumput ini? Ya kalau teman-teman sudah ada lahan untuk memang khusus disiapkan ditanami rumput, variasikan. Kalau misalnya cuma khusus di situ untuk lahan rumput, kalau saya kan ini ada buah naga masalahnya. Teman-teman bisa cari rumput yang lebih tinggi, nanti produksinya lebih banyak. Tapi jangan cuma rumput itu. Misalnya teman-teman bisa tanami kayak risidi, kayak pokoknya ramban-rambanan gitu. Divariasikan untuk buat pagernya atau untuk di tengah-tengahnya diselipin. Terus rumput-rumput liarnya ini jangan diabaikan. Kalau rumput, misalnya rumput otot atau pakcongnya dipupuk, sertakan supaya pertumbuhannya juga cepat gitu. Karena variasi pakan itu semakin banyak, itu semakin bagus. Berarti jangan fanatik ke satu rumput ya Pak ya? Oh jangan, itu keliru. Iya, iya, iya. Justru banggalah kalau punya lahan rumput liar ini yang Nah, ini benar-benar banyak gratis itu, ini kalau rumput yang liar ini. subur, wah itu lebih bagus itu. Iya, iya. Tapi kalau ada lahan buah naga terus punya randu, wah ini juga bagus juga untuk domba dicampur. Iya. Sekali lagi ya semakin banyak campurannya semakin bagus. Apalagi rumput liar ini kan campurannya tambah banyak. Iya. Dicampur lagi ini, Iya. campur lagi
randu, campur lagi risidi, wah tambah bagus. Berarti Bagus. intinya campuran ya, Iya. campur banyak variasi Akhirnya pakan. itu kan mengurangi biaya untuk konsentrat. Karena kalau mengandalkan pakan kering, kalau di sini ya saya hitungnya nggak nutut. Iya, iya. Tapi untuk supaya mencukupi kebutuhan nutrisi, variasi pakan. Variasi pakan. Iya. Oh iya, terima kasih Pak Agung ini tadi kasih saran soal pakan, variasi pakan. Ya, Ganggu ngibronya ini Pak ya. ya ini kegiatan sehari-hari Iya. santai. Oh, nggak selalu setiap hari. Ini kan kalau Iya. pas ada waktunya ngibro, seperti itu. Oh iya, terima kasih. Nah itu tadi teman-teman soal rumput odot, bahwa sebenarnya ya yang bagus tetap memberikan pakan hijauan yang variasi, tidak hanya fanatik ke satu rumput. Nah, terima kasih teman-teman sudah menonton channel dari Gubuk Domba Farm ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan juga komen. Ya, mungkin kalau teman-teman ada saran-saran yang lain, ya bisa komen supaya kita bisa sama-sama belajar. Terima kasih.